Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan presentasikan mengenai materi dari akuntansi biaya, yaitu tentang metode harga pokok proses. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Nyoman Hari Krisnayadi dengan NIM 1917051017. Yang kedua Gusti Agung Ayu Puturatna Widiantari dengan NIM 1917051129. Dan yang terakhir Igede Pramuja Harja Winata dengan NIM 1917051227. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu karakteristik metode harga pokok proses. Yang kedua, manfaat informasi harga pokok produksi. Yang ketiga, metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan barang dalam proses awal. Yang keempat, metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi atau beberapa departemen produksi. Yang kelima, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Dan yang terakhir, pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Pramuja Harja Winata dengan NIM 1917051227. Di sini saya akan membacakan materi tentang karakteristik metode harga pokok proses, yaitu metode pengumpulan komponen harga pokok produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. Yang ketiga, aktivitas produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, materi yang kedua, manfaat informasi harga pokok produksi. Dibagi 4, yaitu yang pertama, memantau realisasi biaya produksi. Yang kedua, menentukan harga jual produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Materi yang ketiga adalah metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan barang dalam proses awal. Variasi contoh penggunaan metode harga pokok proses yang disajikan mencakup: yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Kemudian yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Berikut akan ditampilkan contoh perhitungan dari metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan yaitu total biaya produksinya yaitu sebesar 39.875.000 dengan jumlah produk yang dihasilkan yaitu produk jadi sebanyak 2.000 kg dan produk dalam proses sebanyak 500 kg dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50% dan biaya overhead pabrik 30%. Untuk menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan,
Perlu dihitung unit ekuivalensinya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 5 juta digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 2000 kg dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100%. Sehingga unit ekuivalensinya yaitu 2000 ditambah 100% dikali 500 akan menghasilkan 2500 kg. Untuk biaya bahan penolongnya yaitu sebesar 7.500 menghasilkan 2000 produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100%, sehingga mendapatkan unit ekuivalensinya yaitu sebesar 2500 kg. Biaya tenaga kerja yaitu sebesar 11.250 yang menghasilkan produk jadi 2000 kg dan produk dalam proses 500 kg. Tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja yaitu sebesar 50%, sehingga unit ekuivalensinya yaitu 2000 ditambah 50% dikali 500 akan menghasilkan 2250 kg. Biaya overhead pabrik yaitu sebesar 16.125.000 yang menghasilkan 2000 produk jadi dan 500 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 30%, sehingga akan mendapatkan 2150 kg. Dihitung harga pokok produksi per satuannya. Untuk mendapatkan biaya produksi per satuan, kita perlu membagi antara total biaya dengan unit ekuivalensinya, maka akan mendapatkan biaya produksi per satuan. Biaya produksi per satuan bahan baku sebesar 2000, biaya bahan penolong sebesar 3000, tenaga kerja 5000, biaya overhead pabrik 7500, sehingga totalnya yaitu 17500. Lanjut ke perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Harga pokok produk jadi yaitu sebesar 35 juta, sedangkan untuk harga pokok persediaan produk dalam proses sebesar 4.875.000, sehingga jumlah biaya produksi yaitu sebesar 39.875.000. Untuk jurnal pencatatan biaya produksi yaitu sebagai berikut. Lanjut ke materi metode harga pokok proses produk diolah melalui beberapa departemen produksi. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari yang pertama, biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. Yang kedua, biaya produksi yang ditambah dalam departemen setelah departemen pertama. Berikut merupakan contoh perhitungannya. PT Eliona Sari memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut yaitu sebagai berikut. Produk yang dimasukkan dalam proses Departemen A 35.000 kg, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 30.000 kg, produk selesai yang ditransfer ke gudang 24.000 kg, produk dalam proses akhir bulan 5.000 kg, dan Departemen B 6.000 kg. Biaya yang dikeluarkan yaitu biaya bahan baku sebesar 70.000 pada Departemen A, biaya tenaga kerja 155.000 pada Departemen A, biaya overhead pabrik 248.000 pada Departemen A. Sedangkan di Departemen B, biaya tenaga kerja yaitu 270.000 dan biaya overhead pabrik 405.000 dengan tingkat penyelesaian produk yaitu biaya bahan baku 100%, biaya konvensi 20% dan Departemen B 50%. Lanjut ke perhitungan harga pokok produksi per satuan. Untuk mencari unit ekuivalensinya itu sama caranya dengan produk yang diolah melalui satu departemen.
sehingga kita akan mendapatkan biaya produksi per kilogram, yaitu bahan baku sebesar Rp2, tenaga kerja Rp5, overhead pabrik Rp8, sehingga total biayanya yaitu Rp15. Untuk perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses, yaitu harga pokok produk jadi sebesar Rp450.000 dan harga pokok persediaan produk dalam proses sebesar Rp23.000, sehingga jumlah biaya produksi Departemen A yaitu sebesar Rp473.000. Untuk jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A sebagai berikut. Departemen B. Untuk tenaga kerja yaitu sebesar Rp50 dan Rp10, dan overhead pabrik sebesar Rp15, sehingga totalnya yaitu Rp25. Untuk perhitungan harga pokok jadi persediaan produk dalam proses, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B ke gudang yaitu sebesar Rp360.000 ditambah dengan Rp600.000, sehingga total harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu Rp960.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B yaitu sebesar Rp165.000, sehingga jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B yaitu sebesar Rp1.125.000. Untuk jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B yaitu sebagai berikut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Dalam proses produksi, ada kalanya produk tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga pada saat dibuat laporan produksi, jumlahnya tidak sesuai. Jika dilihat, produk bisa saja hilang pada saat awal proses, sepanjang proses, dan pada akhir proses. Untuk menghitung harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian berapa produk yang hilang tersebut. Produk yang hilang selama proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Sebetulnya, produk yang hilang di awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen tersebut, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan. Produk yang hilang di awal proses di departemen pertama mengakibatkan naiknya harga pokok produksi persatuan. Pada departemen berikutnya, produk yang hilang di awal proses ini mempunyai akibat. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen. Pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Produk yang hilang pada akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam penentuan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan oleh departemen tersebut, baik di dalam departemen produksi pertama maupun departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Harga pokok produk yang hilang pada akhir proses harus dihitung dan harga pokok ini diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya atau ke gudang. Hal ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang menjadi lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.